siang, saya Andrea akan menemani Anda pada hari ini di Sunek Podcast dalam segmen Kanaan Dalam Berita yang menyajikan info-info terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai pada tanggal 18 April 2022, SMP Kristen Kanaan Banjarmasin memulai kegiatan PTM 100% dengan jam belajar dari pukul 7.30 sampai 12.30 WITA. Sehubungan dengan PTM 100%, ada beberapa hal yang harus diperhatikan para siswa sehubung dengan peraturan dan disiplin, yaitu 1. Perihal keterlambatan, 2. Kerapian, yaitu rambut, sepatu dominan hitam bertali, kaos kaki minimal 5 jari di atas mata kaki, pakaian rapi menggunakan kaos dalam putih, ikat pinggang, dan hal-hal lainnya. Waktu pengantaran dan penjemputan diharapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk menghindari kemacetan. Penggunaan HP di kelas selama jam pembelajaran juga harus dengan seizin guru pengajar. Perhatikan sopan santun di sekolah terhadap semua warga sekolah. Telah dilaksanakan AKM untuk kelas 7 pada tanggal 13 dan 14 April 2022. Pada tanggal 18 April, siswa atas nama Felicia Lovina Cuaca mengikuti penyisihan lomba Kalpiko FMIPA ULM. Pada tanggal 21 April 2022, SMP Kristen Kanaan Banjarmasin akan mengadakan webinar dengan judul Me versus Sexuality Desire, Sex Education for Teens. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sehubung dengan PTM 100%, kita akan berbincang dengan narasumber di segmen wawancara bersama dengan teman saya Felicia. Silahkan Felis. Terima kasih Andrea dan halo semuanya. Bersama saya Felicia Lovina Cuaca yang akan menemani di segmen wawancara kali ini. Nah, namanya wawancara pasti ada narasumbernya dong. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Guru IPA, orangnya ganteng, baik hati pula. Siapa lagi kalau bukan Wakasek kurikulum kita, Pak Andi Wijaya. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Feli. Gimana nih, Pak, kabarnya hari ini? Kabarnya baik dan puji Tuhan dalam kondisi yang sehat. Puji Tuhan. Dan semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam lindungan kasih Tuhan. Amin. Wah, nggak terasa ya, Pak. Sudah 2 tahun lebih nih kita belajar secara online lewat Zoom ya, Pak. Ya, Dan bersyukurnya ada aplikasi KIS ya, Pak, yang membantu kita dalam proses pembelajaran ini. Seperti dapat mengerjakan tugas, ulangan, melihat nilai dari tugas dan ulangan. Kemudian ada learning materialnya ya, Pak, yang dapat menyusun materi-materi kita. Jadi kita nggak perlu lagi nih cari-cari lagi, sudah ada di learning material. Ya. Juga ada juga ya, Pak, jadwalnya ya, Pak. Jadi kita bisa melihat langsung jadwalnya. Betul sekali, Feli. Jadi dengan hadirnya aplikasi KIS itu sangat menolong sekali. Tidak hanya buat siswa, tapi juga bisa buat orang tua. Iya, termasuk benar. juga guru. Jadi kita guru tidak perlu lagi harus share tugas itu berulang-ulang kali. Cukup taruh di KIS dan semua siswa bisa mengaksesnya. Orang tua juga bisa akses terhadap tugas apa saja dan juga nilainya apa saja, dan hasilnya juga bisa dilihat secara langsung. Keren sekali ya, Pak. KIS ini Ya, bisa menolong betul kita sekali. di tengah pandemi ini ya, Pak. Karena tengah pandemi ini kita benar-benar harus beraktivitas di rumah aja. Dan puji Tuhannya ada KIS yang dapat membantu kita dalam proses pembelajaran online. Dan harusnya kita patut bersyukur juga nih ya, Pak. Karena SMP Kristen Kanaan Banjarmasin akhirnya pada tanggal 18 April, minggu depan ya teman-teman, Senin depan, akan melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% ya. Nggak 50% lagi, nggak yang cuman mau aja, tapi semuanya diwajibkan hadir di sekolah. Ini sebenarnya yang diinginkan semua murid ya, Pak, termasuk Feli juga. Gimana nih, Pak, perasaannya akhirnya bisa mengajar secara langsung ya, Pak, benar-benar berinteraksi secara langsung, secara tatap muka, bukan dengan Zoom lagi nih, Pak. Gimana nih, Pak, perasaannya? Kalau dari Bapak, perasaannya yang pertama merasa senang ya, tidak hanya karena mengajarnya, tapi dengan PTM 100% itu sudah mulai menunjukkan bahwa pandemi yang ada sudah mulai berubah menjadi endemi. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia sudah mulai terbiasa dan sudah mulai memahami new normal yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Di sisi yang lain, di dalam dunia pembelajaran, kalau buat Bapak ini suatu hal yang anugerah ya, Feli. Iya, benar banget. Karena
kita bisa berjumpa langsung dengan siswa itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena kalau kita via Zoom, banyak sekali kendalanya. Pertama ada jaringan yang harus kita perhatikan, Mm-mm. belum lagi kalau lagi ada gangguan baik itu mati listrik dan lain sebagainya, belum Mm-mm. lagi juga kalau semua on cam kan otomatis data yang diperlukan juga besar. Iya, Jadi bener banget, terkadang Pak. terjadi ngelak dan lain sebagainya. Jadi PTM ini menurut Bapak ya, ini sesuatu harapan kembali untuk bisa memaksimalkan pembelajaran di sekolah, Feli. Bener banget, Pak. Jadi dengan PTM ini kita benar-benar bisa ketemuan langsung ya, Pak, Betul, bisa mengajar secara langsung, yang kurang paham bisa menjadi lebih paham ya, Pak, dengan betul. adanya PTM 100% ini. Ya. Nah, kalau jujur nih dari lubuk hati Bapak nih, Bapak lebih suka mengajar secara online atau secara tatap muka nih, Pak? Kalau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, itu ya Bapak sukanya langsung ya, Iya. tatap muka. Kenapa? Dengan tatap muka kita bisa tahu langsung, misalnya Bapak ketemu sama Feli. Mhm. Ketika siswa itu paham, maka kita bisa melihat dari raut wajahnya, Iya, ya bener kan? banget, Tapi Pak. kalau dia bingung bisa jadi dia pandang kanan, pandang kiri. Oh, kita tahu dia sedang bingung. Dari situ bisa Mhm. langsung dibantu. Kalau online agak susah terpantau. Iya, Pak. Seperti itu, Feli. Apalagi ada murid-murid yang suka off cam ya, Iya, Pak? Atau betul sekali. kelihatan jidatnya aja. Ya Iya. itulah pengalaman kita kan, 2 tahun Iya. ini benar-benar memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat guru-guru, buat siswa. Tapi kita bersyukur kita boleh melewatinya dengan luar biasa. Iya, benar banget, Pak. Nah, kira-kira persiapan apa aja sih, Pak, yang sudah dipersiapkan nih, Pak, untuk pelaksanaan PTM 100% ini, Pak? Oke, terima kasih Feli. Untuk persiapan kita PTM 100% ini, buat Bapak Ibu semua, buat anak-anakku semua, sebenarnya sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Mhm. Jadi salah satunya kita sudah mulai membuat satgas COVID tersendiri di sekolah Mhm. kita, sehingga ketika terjadi sesuatu kita sudah tahu rule-nya seperti apa, supaya tidak Mhm. terjadi kebingungan. Dan di luar daripada itu, sekolah kita juga bekerja sama dengan Puskesmas Kampung Gadang ya. Wah, Jadi kalau mhm. ada sesuatu yang bersifat urgent kita bisa langsung kontak dan bisa mendapat bantuan juga secara langsung. Di sisi yang Mhm. lain mungkin dari segi kelengkapan ya, beberapa dari kita sudah tahu ya, kita sudah menyiapkan hand sanitizer ya di setiap kelas, Mhm. bahkan di setiap lorong. Mhm. Lain-lainnya sih kalau dari kelengkapan mungkin lebih kepada eh, protokol ya, Iya, karena benar, yang Pak. selalu diingatkan oleh pemerintah kita adalah berbicara tentang protokol ini. Sekalipun kita mungkin sudah siap dengan saniter, kebersihan dan sebagainya, tapi kalau protokolnya tidak jalan bisa menjadi masalah baru. Jadi mungkin hal yang harus lebih diperhatikan adalah protokol dari kita semua, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu mbak, security, semua warga sekolah. Mungkin seperti itu Feli yang harus kita perhatikan. Benar banget, Pak, karena kesehatan zaman sekarang yang paling penting ya, Pak. Betul sekali. Nah, kalau ada persiapan pasti ada kendalanya dong, Pak. Nah, Ya, kira-kira apa nih, Pak, kendala dan tantangannya dalam mempersiapkan PTM 100% ini, Pak? kendala yang sering terjadi Feli biasanya ya tadi ya, kembali ke protokol. Karena kita terbiasa nih, terbiasa dengan yang namanya ngobrol kan ya, kalau kita ada meja jadi ada jedanya, ada Mhm. space-nya. Iya, benar, Tapi Pak. kalau di kelas kan kadang mereka ngumpul, terus belum lagi ketika asiknya berbicara, asiknya ngobrol, melorot ini masker, nggak sadar. Benar belum banget, Pak. belum lagi kadang kita kan ya karena di sekolah kurang lebih waktunya sekitar 5,5 jam, Mhm. pasti ada event untuk makan ya. Iya, benar, Nah Pak. itu juga kadang anak-anak siswa kita itu kadang berkumpul karena pengen Mhm. cerita gitu, karena saking lamanya 2 tahun Iya, ini nggak ketemu kan. benar banget, Itu Pak. sih kendala paling utamanya, mungkin lebih kepada disiplin, menerapkan disiplin di sekolah. Dan disiplin ini Bapak sampaikan ya buat semua, ini bukan hanya sekedar tanggung jawab guru, tapi ini boleh menjadi tanggung jawab kita bersama, Iya, benar, karena Pak. disampaikan maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Jadi kita Iya. harus sama-sama saling menjaga. Kalau yang lain-lain sih Feli, kendalanya mungkin yang dihadapin ya di luar daripada ini,
ya kebiasaan sih. Ya mungkin siswa sudah terbiasa PTM online di rumah, bisa bangun siang mepet-mepet baru online gitu Bener kan. Kalau banget, sekarang Pak. mau nggak mau pagi sudah harus ready, Mm-mm. siap-siap dan lain sebagainya. Mungkin itu sih kendala yang kami lihat yang akan dihadapi. Bener banget, Pak. Kadang murid itu ketika belajar secara online ya, dia bangunnya jam 7 pagi, kemudian tidak mandi, langsung cuci muka saja. Oke, siap, langsung Zoom. Itu yang sering terjadi ya. Jadi bukan rahasia umum lagi sudah. Ada kadang tanpa sadar ketika lagi Zoom, guru lagi sedang mengajar kepada siswa, tiba-tiba tidak sengaja tertekan unmute, suara klonteng, suara ada yang lagi makan. Iya, bener, Ya Pak. itulah. Jadi ya kita bersyukur lah intinya tanggal 18 ini kita sudah bisa online. Sudah bisa PTM. Jadi semua akan menjadi lebih baik, itu harapan kami. Sekalipun memang ada tantangan-tantangan ke depannya ya. Iya, bener banget, Pak. Nah, apa sih, Pak, upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala ini, Pak? Ya, upaya yang kami lakukan intinya adalah kerjasama. Baik itu kerjasama dari kepala sekolah dengan Wakasek, dengan guru, dengan semua karyawan, dan juga dengan siswa. Karena dengan kerjasama ini kita bisa saling mengingatkan, Feli. Ya, kita sebagai manusia ya, pasti kita punya kelemahan. Kadang kita lupa, nggak sadar, saking asiknya ngobrol gitu kan. Nggak nyadar sudah berbagi uap air gitu kan. Karena kita ngobrol kan. Iya, bener, Jadi Pak. disitulah kita yang kita lakukan mungkin lebih kepada lebih mengingatkan terus mengingatkan dan menjadikan itu satu kebiasaan baru yang baik juga untuk kita semua. Bener, Pak. Di tengah zaman sekarang ini memang harus ada kebiasaan baru ya, Ya, Pak, yang betul harus sekali. diubah ya, Pak. Hmm. Dan ini nih ada satu pertanyaan, Pak, yang paling banyak ditanyakan, bukan cuma dari Feli tapi dari semua teman-teman. Iya. Katanya, apakah dengan terlaksananya PTM 100% ini benar-benar semua kegiatan dilaksanakan 100%, Pak? Misalkan seperti adanya ekskul atau kegiatan pramuka atau kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Gimana, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Feli. Ya, ini sesuatu yang juga boleh dibilang jadi tantangan juga buat kita ke depan ya. Karena kita dari Dinas Pendidikan Kota itu sebenarnya ada pembatasan untuk waktu ya. Sekalipun saat ini kita masih belum tahu apakah sudah ada pembaharuan, artinya tidak dibatasin lagi, boleh beberapa jam di sekolah dan lain sebagainya. Jadi Feli, untuk sementara ini beberapa kegiatan itu kemungkinan besar masih ada yang bersifat online. Terkhusus seperti itu kan diadakan sesudah pembelajaran ya, sesudah pembelajaran diadakan. Jadi itu kegiatannya dari sore lah ya, sekitar dari jam 2 sampai jam 4 seperti itu. Jadi Bener, Pak. waktu mereka ada di sekolah itu jadi cukup panjang, dan karena waktu yang cukup panjang itu risikonya juga ada ya. Bapak pikir pasti ada risikonya. Jadi tidak semua offline ya, tidak semua PTM, mungkin ada beberapa, tapi harapan kami kayak kegiatan agama seperti kita Jumat Ceria, terus event-event yang lain kayak kemarin kan kita sudah mulai nih untuk KKR di kelas 7, mereka sudah 100% hadir, sekalipun yang di kelas 8 kemarin hybrid ya. Iya, benar, Pak. Ya, tapi kedepannya sih kayak Jumat Ceria tuh akan dilaksanakan secara offline. Cuman tidak menutup kemungkinan, Feli, ada beberapa juga yang tetap online. Oh, begitu ya, Pak. Nah, Iya. teman-teman, jadi nggak semuanya secara PTM ya, Pak, secara tatap muka, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online. Karena melihat lagi ya, Pak, sikon keadaannya. Betul sekali, Feli. Jadi kita melihat dari kondisi yang ada, perkembangan yang ada, dan saat ini kan memang kita dengar untuk wilayah kita di Banjarmasin luar biasa ya, sudah boleh dibilang zonanya hijau. Tapi kita tidak tahu sebentar lagi akan ada hari raya besar, hari raya. Nah, apakah setelah hari raya ini terjadi lonjakan atau tidak? Nah, itu kita tidak tahu. Iya, harapan kita sih tetap baik ya, tetap normal, tetap hijau, sehingga kegiatan PTM kita bisa terus berjalan
sampai akhir tahun pembelajaran ini, bahkan di tahun pembelajaran yang baru. Amin. Ya. Oh ya Pak, apa nih Pak harapan dari SMP Kristen Kanaan Banjarmasin untuk pelaksanaan PTM 100% ini Pak? Ya, harapannya yang sudah pasti adalah peningkatan, ya, peningkatan kualitas pendidikan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, Feli, bahwa Zoom ini kita tidak bisa memantau siswa secara langsung, dan kadang ada siswa yang malu-malu bertanya, gitu kan, ya, sama Iya. dengan peribahasa lah, malu bertanya sesat di jalan. Kalau di pembelajaran malu bertanya, ya sesat juga di pembelajaran. Tambah lama, tambah sesat lagi, Iya, tambah pusing lagi. Nah, tapi kalau dengan tatap muka diharapkan itu terjadi peningkatan dalam hal guru lebih bisa memperhatikan siswa dan terjadi interaksi langsung yang lebih minim dari gangguan-gangguan yang lain. Itu harapan kami yang pertama, Feli. Harapan kami yang kedua, ya kami juga mau memberikan yang terbaik lah ya buat semua siswa, semua karyawan di SMP Kristen Kanaan Banjarmasin dalam hal kualitas pendidikan kita. Itu yang kita harapkan, Feli. Jadi ya itu semua bisa terjadi kalau ada kerjasama yang baik, baik itu dari sekolah, siswa, juga orang tua murid. Seperti itu, Feli. Benar banget Pak. Jadi memang dibutuhkan kerjasama ya Pak antara Ya, murid, sangat dibutuhkan. semua guru dan juga semua karyawan staf yang ada di SMP Kristen Kanaan Betul untuk sekali. tetap benar-benar kerjasama dengan baik ya. Iya. Wah, nggak terasa nih Pak, waktu memisahkan kita nih Pak. Waktu Betul. wawancara sudah berakhir nih Pak. Padahal masih banyak ya yang ingin kami semua bicarakan mengenai pelaksanaan PTM 100% ini. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya langsung nih ke Pak Andi. Benar kan Pak? Boleh dipersilahkan. Boleh juga ke wali kelas ya. Ah iya benar Bisa. Pak. Silakan ditanyakan ke guru-guru, terserah mau yang mana. Tapi boleh ditanyakan supaya nggak sesat di jalan ya Pak. Iya. Seperti peribahasa yang tadi telah Bapak katakan. Iya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, teman-teman juga kita mau mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Andi sekali lagi atas kerjasamanya sudah hadir, meluangkan waktunya di podcast kami nih Pak. Dan terima kasih juga Pak atas semua informasi yang telah diberikan kepada kita semua ya Pak. Sama-sama, Mengenai Feli. pelaksanaan PTM 100% ini. Ya, sama-sama, Feli. Sama-sama juga Pak. Nah teman-teman juga semuanya untuk mempersiapkan PTM 100% ini, jangan lupa ya teman-teman siapkan mental dan kesehatan kita ya. Dengan cara kalau di rumah kita bisa rutin berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, juga mengonsumsi makan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi tentunya. Ya. Dan juga ingat ya teman-teman semua, yang paling penting nih adalah protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak seperti kita ya Pak ini. Betul Nah, sekali. dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kapanpun dan dimanapun kita semua berada. Semoga juga pelaksanaan PTM 100% ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Mohon maaf nih Pak, saya suka keblibet nih, soalnya belum makan siang Pak. Sama kita. Iya benar Pak. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Dan Sama-sama. juga sambil kami makan siang nih, tadi kita sudah mendengarkan Kanaan dalam Berita. Kemudian kita juga sudah wawancara nih ya dengan Pak Andi mengenai pelaksanaan PTM 100%. Gimana aja persiapannya, kemudian apa saja kendala dan lain sebagainya. Sekarang kita rileks dulu nih, santai. Kita mendengarkan fakta-fakta menarik bersama Jessica. Silakan Jessica dan sampai jumpa. Si Felicia. Sekarang kita berada di segmen Fun Fact bersama saya, Jessica Lesmana. Akan ada 3 fun fact hari ini. Yang pertama, adanya aplikasi KISS. Sekolah kita sekarang sudah ada aplikasi sendiri loh. Namanya KISS. Eits, jangan salah, kepanjangannya adalah Kanaan Integrated Support System. Kita menggunakan aplikasi KISS ini sudah dari tahun 2019 loh. Banyak sekali fungsi dari aplikasi KISS ini. Kita bisa mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, melihat nilai, dan lain-lain. Yang kedua, adanya pelajaran STEAM yang memprogramkan coding robotik. Sekolah kita pastinya nggak ketinggalan zaman dong. Kok bisa sih nggak ketinggalan zaman? Pasti kalian bertanya seperti itu.
Ya, sekolah kita tidak ketinggalan zaman karena sekolah kita memiliki programmer pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, or Mathematics, yang dimana peserta didik diajarkan coding menggunakan robot bernama MBOT. Nah, pastinya akan menambahkan ilmu pengetahuan dan tidak ketinggalan zaman dong. Dan yang terakhir, seragam harian sekolah Kristen Kanaan. Seragam harian sekolah kita memiliki motif yang sama dengan seragam dalam drama Korea yang berjudul School 2017. Demikianlah podcast kita hari ini, nantikanlah podcast lainnya. Terima kasih. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh takkan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. itu kita, Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. itu kita, Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. itu kita. Bila bukan kehendaknya, Tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita. jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.